Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil jabbarul qahar, walhamdulillahil ghafari sattar, wassalatu wassalamu ala nabiyil mukhtar wa ala alihi al-athar wa ashabihil ahyar adada ni'amillahi wal ibdali. Amma ba'd. Beberapa minggu ke belakang sempat digegerkan oleh berita daripada TV nasional yaitu Trans 7, tanpa dikecuali bahwa pendapat saya itu adalah fitnahan, begitu juga ujaran kebencian. Nah, selain itu juga bahwa itu adalah sebuah caci maki saya sebagai santri dari bernegara Republik Indonesia. Sangat menghiraukan daripada berita yang disampaikan oleh sebuah TV nasional. Nah, di sini kita mengambil daripada mengutip perkataan sebuah berita yang ditayangkan, sehingga kita berpendapat bahwasannya kalian dan saya meyakini bahwa kalian itu punya paham materialisme, dan saya juga meyakini bahwa kalian punya pemahaman radikalisme. Saya juga memahami, meyakini bahkan kalian itu punya paham rasionalisme yang tidak tahu bagaimana pengambilan keberkahan, bagaimana menjalankan keberkahan, mencari keberkahan, ridho, supaya ilmu dapat barokah juga sempurna daripada guru-guru, daripada kiai, ustadz. Nah, ini yang harus kita garis bawahi. Jadi rasionalisme itu satu paham bahwa keberkahan, kalau hitungan termatik 1 tambah 1 sama dengan 2. Tapi kalau hitungan barokah itu faktor X. 1 tambah 1 sama dengan bisa saja 1000. Faktor barokah. Barokah kita mahabbah terhadap kiai, mahabbah terhadap ulama. Yang mana ulama-ulama kita istiqomah, taat kepada Allah, beribadah. Sebagaimana kalau kita tidak merasa berkurang, ilmu kita tidak manfaat, juga keberkahan juga kita kurang. Nah, mahabbah terhadap kiai, mahabbah terhadap habaib, ulama, kita wajib untuk menyempurnakan ilmu-ilmu yang kita timba dari mereka-mereka. Selain itu ada juga yang mesti kita pahami, sebagaimana kalian yang menyebarkan daripada berita-berita yang tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Contoh, kemarin saya dengar dalam tayangan Trans 7 bahwa kalau memang betul kalian menyebut kita itu kacung-kacung, silahkan. Budak-budak silahkan, pengawal-pengawal silahkan. Silahkan kalau memang itu kemauan kalian. Namun kalian harus ingat, negara ini, negara Republik Indonesia, sebelum merdeka banyak santri-santri dan ulama kiai berjuang. Jangankan para habaib, para ulama, para kiai, pahlawan-pahlawan pun mereka kiai santri. Contoh, Jenderal Sudirman, beliau kiai punya pondok pesantren. Jangankan Jenderal Sudirman,
Bung Tomo pun sama. Makanya dikala itu beliau mengucapkan kalimat takbir. Nah, pahamnya adalah kita santri yang pendidikannya formal dari dulu, bukan sekolah yang formal, bukan yayasan yang formal, tapi santri yang salafi, yang memang masih ada santri salafi. Nah, jadi kita berjuang memerdekakan Indonesia. Minimal kita bisa mempertahankan daripada marwah kiai, marwah santri, marwah ulama, marwah habai, mereka yang memperjuangkan Indonesia sehingga mendapat merdeka ini. Anda Trans 7 menikmati kemerdekaan ini tanpa terima kasih terhadap kiai, terhadap ulama. Ini malah mencaci maki, malah mengkriminalisasi. Di mana akhlak Trans 7 sebagai tayangan nasional, TV nasional, ditonton oleh jutaan, bahkan se-Indonesia, bahkan luar negeri. Na'udzubillah. Nah, ini wajib kita pahami. Yang memerdekakan itu Indonesia bukan cuma hanya para yang bersenjata, santri, ulama, kiai, justru itu yang berjuang. Di bawah kepemimpinan Jenderal Sudirman ikut berjuang untuk memerdekakan Republik Indonesia. Jadi sekali lagi saya meyakini bahwa mereka tuh punya paham rasionalisme. Apapun harus rasional. Nah, seperti yang saya tadi katakan, 1 + 1 itu 2 secara hitungan matematik. Tapi kalau bilangan faktor barokah itu tidak, faktor X. 1 + 1 bisa saja 1000 keberkahan. Nah, bagaimana saya juga melakukan mahabbah terhadap kecintaan terhadap kiai, terhadap ulama. Saya juga jalan merunduk kalau ada seorang guru, ada kiai, ulama, karena hormat kami, kecintaan kami mengharapkan barokah daripada guru-guru kami. Nah, sekali lagi sangat-sangat tersinggung apabila mana kalau tidak mengerti, setidaknya jangan jauhi. Kalau tidak mengerti soal barokah, kalau memang harus rasional, kami bukan merasa jadi budak, bukan, bahkan kami merasakan jadi raja. Coba nikmatnya jadi santri tidak bisa seperti kalanya dibandingkan dengan nikmatnya seberapa mereka yang di luar sana menikmati nikmatnya luar biasa, tidur tanpa ada batasan sama sekali. Kami tidak meminta untuk Trans 7 dituntut sehingga harus ini tidak. Justru kalian harus memahami bahwasannya merdeka ini, Indonesia, Republik Indonesia ini dimerdekakan oleh santri, ulama, kiai. Nah, yang perlu kita pahami tidak harus rasional seperti barokah. Jadi yang mesti kita pahami itu rasionalismenya. Nah, barokahnya, faktor barokahnya kita memahami, tapi orang-orang di luar sana mungkin tidak tahu. Nah, kesebab ketidaktahuan tersebut, jangan ikut andil, jangan ikut mengomentari, jangan ikut campur soal lingkungan yang tahu memang keberkahan itu ada pada guru-guru, pada ulama-ulama, pada kiai-kiai. Setidaknya
Jangan diberitakan kalau memang tidak tahu. Harusnya gimana? Minimal bagus dalam setiap statement yang disampaikan, khusus para santri. Inilah kehebatan para santri, inilah kebagusan para santri. Minimal statementnya itu bagus. Perkataan yang dikeluarkan dalam TV nasional itu tidak pantas, yang kemarin saya dengar. Nah, jadi intinya adalah kalau kita tidak tahu soal keberkahan, maka jangan dulu bicara. Datangilah 1 atau 2, 3 pesantren bagaimana soal keberkahan daripada guru. Nah, kalau sudah begitu, silakan Anda membuat statement bahwa keberkahan pada guru itu adalah tahqiq, adalah itu nyata. Kami yang merasakan, jujur, kami yang merasakan bahwa barokah guru itu nyata, ridho guru itu nyata. Ada yang memang kalau kalian tidak pernah merasakan, itulah hati kalian yang begitu keras untuk memahami bahwa barokah itu nyata. Ini perlu kalian pahami dimanapun kalian berada, bahwa negara kecintaan terhadap Republik Indonesia ini yang dimerdekakan oleh ulama, kiai, santri, Tengku Umar juga santri, terus Bung Tomo juga santri, semuanya santri. Coba tahu-tahu ada yang menghina santri, caci maki, kriminalis lah.